Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Lemberski Caesariano, MIKOM, selaku dosen public speaking dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa walaupun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, seperti yang kita tahu, COVID-19 sudah masuk ke Indonesia bahkan ke penjuru dunia. COVID-19 masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia ini mencapai 1.353.834. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan pasif, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, indikator yang diukur adalah terjadinya perlambatan nilai rupiah. Nilai rupiah terhadap US dollar ini dan mata uang asing seiring bertambahnya kasus COVID-19. Uang rupiah melemah hingga 1,33% dari level 13.866 per dolar Amerika Serikat. Dan pada akhir tahun lalu, level rupiah terkuat adalah 13.583 per US dollar. Indikator lain yang diukur adalah DARA IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, di mana sebelumnya adanya pandemi COVID-19 ini berada pada kisaran 6 ribuan. Tetapi setelah wabahnya pandemi COVID-19 ini semakin berkembang dan semakin banyak, nilai indeks harga saham gabungan ini turun menjadi kisaran 4 ribuan. Belum lagi banyaknya perusahaan yang gulung tikar atau tidak sanggup lagi membayar tunjangan biaya karyawan. Banyak juga yang di PHK karena perusahaan tidak sanggup lagi meneruskan bisnisnya, meneruskan membayar karyawan atau tunjangan karyawan lainnya. Ini biaya tunjangan pegawai juga menurun. Lalu di tahun 2019 ini jumlah pengangguran tercatat 9,77 juta. Angka tersebut naik 2,67 orang dari pengangguran pada Agustus 2020. Bayangkan naiknya itu 2,67. Betapa besarnya dampak virus COVID-19 ini. Bahkan hari-hari para menteri bekerja keras walaupun sebagian dilakukan dengan cara online. Seperti yang kita tahu teman-teman, untuk bekerja itu saat ini dengan cara online atau WFH, sekolah-sekolah pun dengan cara online, dan banyak juga bisnis-bisnis melalui online. Jadi untuk tahun 2020 itu banyak hal-hal yang kita lakukan di rumah dan banyak hal-hal yang kita lakukan dengan cara online. Untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19, pemerintah membantu berbagai sektor terdampak COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa APBN mengalami defisit hingga 6,1% dari pendapatan domestik atau menopang kebutuhan penanganan krisis yang membengkak. Hal itu karena pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan. Sepanjang 2020, pihaknya menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional
mencapai 695 triliun karena terjadinya krisis ekonomi. Jumlah tersebut diserap 553 triliun hingga akhir tahun. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 700 triliun. Kita bayangkan teman-teman, dari 695 triliun itu naik menjadi 553 triliun, dan saat ini itu sudah mencapai 700 triliun. Sungguh COVID-19 ini juga membuat Indonesia krisis. Yang kita tahu kan, krisis itu sudah tingkat paling bawah untuk level-level tertingginya. APBN telah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi bagi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Ya, seperti yang kita tahu, pemerintah ini mencakup atau membantu masyarakat itu dengan adanya kalau untuk sekolah-sekolah online, pemerintah itu membantu dengan kuota gratis, atau kalau misalkan untuk yang rumah tangga itu pemerintah memberikan subsidi. Dan untuk masyarakat umum lainnya, pemerintah itu membagikan sembako atau yang namanya bansos. Selama COVID-19 itu bansos itu berjalan ya teman-teman. Dengan kondisi saat ini, mari kita bekerja bersama-sama, saling gotong royong dan saling tolong menolong, dan bersatu padu. Kita ingin masalah COVID-19 ini pastinya berlalu. Pemerintah pun sudah menjalankan atau sudah memberikan fasilitas yang baik untuk kita selama COVID-19 ini berlangsung. Pemerintah juga menangani ini dengan sangat maksimal. Semoga COVID-19 ini bisa segera turun, bisa segera meredam, dan perekonomian Indonesia ini kembali seperti semula. Perekonomian dunia pun kembali ke semula sebelum adanya COVID-19 ya teman-teman. Banyak hal yang tidak berguna, dan banyak juga pembahasan yang sama sekali tidak dapat kita jadikan sebuah inti dari perbuatan kita. Dalam pidato yang saya sudah sampaikan ini tentang krisis mata uang rupiah di ambang zona merah, saya sebagai pembicara, semoga apa yang saya sampaikan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, semoga